pada seri kali ini kita akan menyelesaikan komik Ksatria Baja Hitam volume 1 cerita bagian kedua dan ketiga, dimana pada cerita bagian ini kita akan melanjutkan bahwa Kotaro Minami akan menjadi anggota kru dunia tersembunyi bersama Sam dan Kate, dan mereka akan mengunjungi suatu tempat di Paris yaitu gedung opera. Gimana ceritanya? Mari kita saksikan. Pada cerita bagian pertama komik Ksatria Baja Hitam volume 1 diceritakan bahwa Kotaro Minami, Sam dan Kate menjadi kru baru dunia tersembunyi. Mereka pun keliling dunia untuk menemukan makhluk sejenis dengan Kotaro Minami. Akhirnya pada cerita bagian kedua ini mereka sampai pada gedung opera yang berada di Paris, Prancis. Kemudian bagian ini diberi judul Hantu Gedung Opera. Ketiga kru ini ternyata sampai di suatu gang yang sempit dan diikuti oleh sosok bayangan. Sosok bayangan tersebut ternyata adalah klien mereka yang akan menunjukkan bahwa ada hantu di suatu gedung opera. Kemudian terjadilah tawar-menawar antara Sam Spade dengan orang tersebut mengenai kapan pembayarannya akan diterima. Kemudian mereka pun mengikuti orang tersebut melalui jalan rahasia dan menuju ke lantai 3 bawah tanah melalui tangga tersembunyi. Ketika masih harus turun ke bawah tanah lagi, Kate merasa trauma setelah kejadiannya di gorong-gorong kota New York. Sedangkan orang tersebut berkata bahwa dia membutuhkan uang tersebut untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Kemudian mereka pun diajak di suatu tempat pementasan dan disuruh menunggu sampai jam 12 karena hantu gedung opera akan muncul pada jam 12 malam. Karena belum merasa diberi uang, maka Pak Tua tersebut tidak mau memberikan informasi ketika diwawancarai oleh Kate. Sedangkan Kotaro Minami dan Sam mereka berdebat mengenai kamera yang canggih dan juga bagaimana untuk menemukan orang-orang yang sama dengan Kotaro sekaligus membuat acara tentang dunia tersembunyi. Kate pun berusaha mendekati Pak Tua tersebut supaya mau bercerita, dan akhirnya Pak Tua tersebut mau bercerita mengenai sejarah pembuatan gedung opera tersebut dan kapan dia pertama kali melihat hantu tersebut. Akan tetapi seketika Pak Tua tersebut terkejut karena ternyata hantu tersebut sudah mulai muncul. Hantu tersebut ternyata berjalan melalui tangga dan menuju ke panggung opera dan seolah-olah berakting seperti seorang aktor. Kemudian Sam pun merasa bahwa rekamannya tidak akan baik jika tanpa adanya lampu sehingga memaksa Pak Tua tersebut untuk menghidupkan lampu. Seketika itu juga hantu tersebut terkena sorot lampu panggung dan terlihatlah sosoknya yang menyeramkan. Terlihat sangat jelas bagaimana raut muka dari hantu tersebut. Raut hantu tersebut terlihat sangat marah karena ketahuan bahwa dirinya sedang ada di situ dan disorot oleh lampu panggung. Sam dan Kotaro Minami pun segera mengambil gambar hantu tersebut. Akan tetapi tiba-tiba jubah hantu tersebut berkibar walaupun tidak ada angin, dan tiba-tiba lampu pun mati, dan ternyata yang mematikan adalah Pak Tua tersebut karena merasa takut jika ketahuan oleh satpam. Tiba-tiba ada suara gaduh di luar, dan ternyata ketika didatangi, satpam tersebut sudah menjadi korban dari taring kelelawar tersebut dan mati. Tiba-tiba terdengar jeritan di dalam, dan seketika mereka mengetahui bahwa Kate sudah menghilang. Kemudian Sam pun menyuruh bapak tersebut untuk menghidupkan lampu secara terang benderang, dan terlihatlah di atas balkon bahwa hantu tersebut sudah menggendong Kate yang sedang pingsan. Tiba-tiba hantu itu pun berbicara dan menganggap bahwa Pak Tua tersebut adalah ayahnya, dan dia masih mengampuni Pak Tua tersebut yang mengintip tiap malam karena masih merasa itu ayahnya. Akan tetapi Pak Tua tersebut tidak menganggap bahwa manusia kelawar tersebut adalah Alan anaknya, karena anaknya itu sangat ganteng. Maka dari pernyataan tersebut, maka manusia kelawar itu pun marah. Seketika makhluk kelelawar atau hantu kelelawar itu pun marah dan segera terbang menyerang Pak Tua tersebut. Akan tetapi dengan sigap dihadang oleh Kotaro Minami. Ketika mata mereka saling berpandangan, tiba-tiba makhluk kelelawar tersebut didorong dengan keras oleh suatu kekuatan. Karena merasa ada kekuatan yang mendorong dan menyuruhnya pergi, maka hantu kelelawar tersebut pun pergi membawa Kate. Kemudian Kotaro pun menyadari bahwa makhluk tersebut setipe dengan dia.
Kemudian Sam pun menyarankan untuk segera mengejar makhluk kelelawar tersebut dan menyelamatkan Kate. Sementara Pak Tua tersebut ternyata meratapi anaknya dan mengakui bahwa makhluk kelelawar itu adalah anaknya. Sam pun meminta bantuan kepada bapak itu untuk mengantarkan di mana kira-kira makhluk kelelawar tersebut menawan Kate. Dan bapak tersebut pun bilang bahwa dia sudah bekerja selama 30 tahun sehingga mengetahui seluk-beluk dari gedung opera tersebut. Tapi selama perjalanan Pak Tua tersebut masih cerita saja tentang anaknya yang bahwa anaknya Alan punya keinginan kuat untuk menjadi aktor di panggung, akan tetapi kabur dari rumah karena merasa tidak diperhatikan. Sampailah mereka di suatu gudang bawah tanah dan ternyata di situ masih ada lubang tempat untuk menuju suatu goa di bawah tanah lagi. Terlihat bahwa di situ ada makhluk kelelawar tadi berada di atas goa. Hantu atau makhluk kelelawar tadi mulai terbang dan mulai melakukan perubahan wujud menjadi sesosok monster kelelawar dengan sayapnya yang membentang luas. Monster kelelawar tersebut pun terbang dan mengejutkan kru dunia tersembunyi dan Pak Tua tersebut dengan menyerang bagian atas kepala mereka. Seketika kamera yang dibawa oleh Sam jatuh dan Sam pun mencari kameranya tersebut. Setelah kameranya tertemu, Sam pun berlari mengejar makhluk tersebut, tetapi dia kehilangan jejak. Dia pun bingung di mana makhluk tersebut, akan tetapi ternyata makhluk tersebut ada di atas kepalanya dan segera menyerang Sam. Makhluk tersebut pun berusaha menggigit Sam, akan tetapi Sam menghadangnya dengan menyodokkan kameranya. Tiba-tiba makhluk tersebut ditaruh oleh suatu kekuatan dari belakang dan ternyata itu adalah Kotaro Minami yang sudah berubah menjadi Ksatria Baja Hitam. Oleh karena itu makhluk tersebut pun kabur dan dikejar oleh Kotaro Minami. Ksatria Baja Hitam pun berlari mengejar makhluk tersebut sambil berubah menjadi hitam, sementara Sam berteriak agar Kotaro Minami membawa kamera. Seketika terjadi suasana hening di mana hanya Sam dan Pak Tua tersebut yang ada di situ. Tiba-tiba Pak Tua tersebut dirangkul oleh makhluk tersebut dari kegelapan dan segera digigit bagian lehernya. Seketika Sam pun baru tersadar bahwa Pak Tua di sampingnya tiba-tiba diam. Tiba-tiba Pak Tua itu pun terjatuh dan mulai berubah menjadi tengkorak. Sam pun kaget ketika mengalami hal tersebut dan lebih kaget lagi ketika makhluk kelelawar atau hantu kelelawar tersebut berada di sampingnya. Ternyata terungkap di sini guys, makhluk tersebut memang benar Alan, putra dari bapak tersebut. Akan tetapi ternyata bapak tersebut mencari uang bukan untuk istrinya yang sedang sakit, tetapi hanya untuk membeli minuman. Kemudian Sam pun merasa ketakutan dan berusaha memanggil Kotaro Minami. Sementara makhluk tersebut bilang bahwa Kotaro Minami adalah seorang pengkhianat. Maka Sam pun bertanya sebenarnya kalian itu adalah mau apa. Nah, sebagai hadiah kematian karena sebentar lagi Sam akan digigit, maka makhluk tersebut pun bersedia menceritakan bagaimana asal mula terbentuknya mereka. Makhluk tersebut pun bercerita bahwa tubuhnya sudah disuntikkan DNA dan RNA yang ajaib, sehingga dengan pengaturan asam basa dia pun bisa merubah wujudnya seperti itu. Sam pun bertanya siapa organisasi yang melakukan hal tersebut dan makhluk tersebut menjawab organisasi itu bernama Krisis. Menurut monster tersebut, Krisis sedang menyiapkan suatu dunia baru, sedangkan makhluk kelelawar tersebut bertugas untuk mengumpulkan barang-barang seni dari museum dan disimpan untuk dunia baru kelak. Ternyata makhluk tersebut menukar barang-barang asli yang ada di museum dengan barang palsu guys, dengan menggunakan teknologi tinggi dari Krisis dan menggunakan terowongan bawah tanah yang ada di tiap museum. Monster kelelawar tersebut pun merencanakan akan mengambil semua barang seni dari semua museum di dunia. Kemudian mereka pun mengambil barang tersebut menggunakan pasukan semut. Dan akhirnya tibalah saat Sam akan digigit oleh manusia kelelawar tersebut. Sam pun sangat ketakutan ketika akan digigit oleh makhluk kelelawar tersebut. Akan tetapi tiba-tiba kelelawar tersebut berhenti karena ternyata Ksatria Baja Hitam sudah muncul dari kegelapan untuk mendatangi Sam. Ya, ternyata Ksatria Baja Hitam setelah mengejar makhluk tersebut kabur dan belum kembali, ternyata dia mencari Kate dan kemudian kembali menolong Sam. Kemudian makhluk tersebut pun kabur dan memerintahkan semut bawahannya untuk menyerang Ksatria Baja Hitam. Para monster semut bawahan dari monster kelelawar tersebut menyerang Ksatria Baja Hitam dan dengan tidak sabar, makhluk kelelawar tersebut pun meledakkan tembok penghalang dari terowongan tersebut yang ternyata berisi air yang sangat banyak.
Seketika Ksatria Baja Hitam pun segera menyelamatkan Sam dan Cat sehingga menghindar dari ledakan dan sapuan air. Dan akhirnya mereka bertiga pun selamat dan akhirnya sampai di panggung gedung opera dengan laki-laki Kotaro Minami kembali telanjang. Alur pun berpindah ke sebuah hotel di mana Sam mencoba memutar kembali rekaman videonya dan merasa tidak puas karena terlihat terlalu nyata, sehingga seperti semacam film editan. Dan cerita pun masih belum berakhir guys, karena makhluk lawa tersebut masih ada dan terbang di atas menara Eiffel. Kemudian cerita berlanjut nanti di dalam suatu pesawat dalam perjalanan dari Paris ke London dengan judul Hantu Bersayap. Ternyata monster tersebut menyusul pesawat dari Kotaro Minami dan teman-teman. Kemudian 30 menit sebelum sampai di London, Sam bercerita bahwa mereka akan menemui Profesor Brian dan profesor tersebut bersedia untuk meneliti tubuh dari Kotaro Minami. Tiba-tiba Cat terkaget karena melihat wajah monster tersebut ada di jendelanya. Akan tetapi orang-orang masih belum percaya dan akhirnya mereka pun kembali percaya ketika monster tersebut ada di sayap pesawat dan berusaha merusak sayap pesawat tersebut. Monster tersebut mengkoyak-koyak sayap pesawat sehingga menimbulkan ketakutan dari 500 orang penumpang. Sam dan Kotaro Minami mengambil suatu keputusan untuk mengalahkan makhluk tersebut dengan membuat Kotaro Minami turun dari roda pesawat. Sam pun bilang kepada pilot untuk menurunkan roda pesawat sehingga Kotaro Minami bisa berubah menjadi Ksatria Baja Hitam, keluar dari roda pesawat dan menemui monster tersebut yang ada di sayap pesawat. Keduanya pun akhirnya bertarung di sayap pesawat tersebut, akan tetapi cakar dari Ksatria Baja Hitam tidak terlalu berguna, sementara makhluk tersebut memiliki sayap sehingga memiliki keuntungan. Ksatria Baja Hitam pun terkena tendangan dari monster kelelawar tersebut dan hampir saja terjatuh. Ketika Ksatria Baja Hitam itu kembali bangkit, Ksatria Baja Hitam pun menusukkan suatu besi kepada monster kelelawar tersebut. Ternyata besi tersebut adalah suatu penangkal petir sehingga akhirnya monster kelelawar tersebut pun tersambar petir dan menjadi sekarat. Tetapi dia tidak terima mati sendirian dan menyeret Ksatria Baja Hitam sampai ke cerobong dari pesawat jet tersebut. Akan tetapi Sam mempunyai ide untuk menghabisi makhluk tersebut. Sam pun meminta pilot untuk menghidupkan semburan dari pesawat jet tersebut untuk menghabisi dan memanggang makhluk tersebut sampai habis. Dan akhirnya mereka pun selamat sampai tiba di London guys, tanpa terluka sedikit pun. Dan inilah akhir dari komik Ksatria Baja Hitam volume 1 Misteri Asal-Usul dengan 3 cerita, meskipun aslinya 2 cerita ya. Ya, demikian cerita dari Ksatria Baja Hitam volume 1. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ya, itu tadi akhir cerita dari komik Ksatria Baja Hitam volume 1, cerita bagian 1, 2, dan 3, dimana akhirnya Kotaro Minami menemukan rahasia bahwa dia direkonstruksi oleh suatu organisasi bernama Krisis ketika menemui sosok monster kelelawar di gedung opera Prancis, dan mereka melakukan pertarungan penghabisan di atas pesawat menuju London. Dan akhirnya mereka pun akan menuju London menemui seorang profesor yang akan meneliti tubuh dari Kotaro Minami. Ya, demikian cerita dari komik Ksatria Baja Hitam volume 1. Terima kasih.